Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, mari kita bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat yang luar biasa. Siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan firman yang dibagikan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus tercurah atas kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, Yesus Tuhan, bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikanlah diri-Mu, oh, diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, Tuhan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama kan, tinggikanlah diri-Mu, tinggikan diri-Mu, oh Yesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh, kebesaran-Mu Tuhan atas hidup kami, kan Kau nyatakan, kan Kau nyatakan bagi kami, ya Bapa. Oh,
kepadamu, kami naikkan sembah padamu, ya Yesus Kristus Tuhan. Oh, permuliakan namamu, permuliakan namamu Tuhan atas setiap kami Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan setiap kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan bukanlah rancangan kecelakaan ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami terima setiap rancangan Tuhan yang sempurna itu atas hidup kami. Dan kami mau percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes Lord, yes Lord. Rancangan-Mu bukanlah rancanganku, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Pertolongan-Mu di hidupku tak pernah terlambat. Oh, yang ku miliki, yang ku miliki, semuanya milik-Mu. Nafasi hidupku, setiap helai rambutku, bukan kuatku dan hebatku, semua karena perkenanan-Mu. Ku percaya kepadamu, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, Kau kuatku. Keselamatanku, oh, ku percaya yang terbaik telah Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalam. Oh, yang ku miliki, yang ku miliki, semuanya milik-Mu. Nafasi hidupku, setiap helai rambutku, bukan kuatku dan hebatku, semua karena perkenanan-Mu. Oh, ku percaya kepadamu, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, Kau kuatku, penolongku, keselamatanku. Oh, ku percaya yang terbaik telah Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalam. Ku percaya kepadamu, hanya Kau Tuhan dan Rajaku,
Kau kuatku Tuhan, penolongku, keselamatanku. Oh, ku percaya yang terbaik telah Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalamku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku percaya kepadamu. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Kau kuatku, penolongku, keselamatanku. Oh, ku percaya yang terbaik telah Kau sediakan di hidupku. Tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalamku. Tenang jiwaku, damai hatiku, tenang jiwaku, damai hatiku, tenang jiwaku, damai hatiku, karena Kau di dalamku. Nah, tadi kita akan menyanyikan beberapa lagu dan salah satunya kan bagaimana rencana Tuhan saja yang terbaik buat kita. Dan saya percaya di sini juga banyak yang mau bersaksi nih ya. Karena tentang kebaikan Tuhan. Apapun musim kita, apapun keadaan kita, banyak orang menganggap ini musim ataupun keadaan yang buruk ya. Masa krisis, masa pandemi yang gak tahu sampai kapan berakhir. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita gak pernah berhenti ataupun Tuhan kita gak pernah terlelap atau tertidur. Dia Allah yang menyertai, Allah yang menjaga keluar masuk kita. Dan berkatnya juga tak terbatas. Ya, saya di sini siapa yang mau bersaksi duluan nih? Ya, silakan Ibu Arini, silakan memperkenalkan juga. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, khususnya di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Arini. Dulu saya sebelum pandemi kerja di sebuah perusahaan asing khusus untuk wedding organizer. Karena pandemi ini mulai dari bulan Maret kemarin setelah nyepi, kantor saya tutup. Awalnya saya pikir tutupnya cuma 2 minggu. Tapi ternyata sampai saat ini juga masih tutup. Di awal-awal saya ngejalanin, saya sempat khawatir untuk kebutuhan kami setiap bulan, setiap harinya. Tapi saya diingatkan kembali sama firman Tuhan untuk janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan sendiri akan memelihara kehidupan kita. Dan saya percaya sebelum saya diciptakan, Tuhan sudah menciptakan setiap kebutuhan saya terlebih dahulu. Saya berserah sama Tuhan untuk kehidupan saya, karena memang saya nggak ada pemasukan, nggak ada pekerjaan ya. Kemudian saya hanya bisa berdoa dan berserah, dan puji Tuhan ya, Tuhan bukakan hal-hal yang baru dari saya yang tidak bisa baking seperti itu. Tuhan bukakan jalan buat saya untuk menemukan talenta baru dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur banget dari hari ke hari dan bulan demi bulan sampai saat ini Tuhan pelihara, tidak ada kekurangan suatu apapun, tidak pernah sampai saya nggak makan, tapi Tuhan pelihara. Semua kebutuhan saya Tuhan cukupkan dengan sempurna. Itu ucapan syukur dari saya. Dan selain itu Tuhan izinkan saya untuk jadi berkat buat lingkungan saya, khususnya di anak-anak. Kalau sekarang anak-anak tuh nggak bisa pergi ke sekolah karena pandemi ini ya, mereka nggak bisa tatap muka di sekolah sama guru mereka.
otomatis mereka ada kesukaran-kesukaran sendiri untuk pelajaran, memahami pelajaran-pelajaran yang diberi lewat online. Puji Tuhan ya, Tuhan ditempatkan saya di sana, anak-anak yang di lingkungan perumahan kami datang ke rumah mau nanya soal, nanya pelajaran, bahkan ada anak-anak yang TK belum bisa membaca minta diajarin sama saya. Puji Tuhan ya, Tuhan tempatkan hati saya di tempat anak-anak. Dan bahkan ada satu anak yang usia 4,5 tahun. Di situ anak itu saat itu ngomongnya belum bagus, orang tuanya juga bilang kalau anaknya memang takut sama siapa aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan gerakkan hati saya untuk take care akan anak itu. Saya coba deketin anak itu, dan puji Tuhan dia mau, dan saya ajarkan anak itu ngomong, saya ajarkan dia tentang warna dan segala macam. Saat ini puji Tuhan orang tuanya bilang sama saya, semenjak saya ambil anaknya jadi banyak bicara, kemampuan bahasanya banyak, dan bahkan dia sudah bisa bahasa Inggris ya walaupun masih sedikit-sedikit. Itu kepujian buat saya, itu kesukaan buat saya. Walaupun di masa-masa sukar seperti ini, Tuhan masih bisa pakai saya, Tuhan izinkan saya berbagi waktu saya, talenta saya untuk anak-anak. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Saya diingatkan kembali bahwa apapun masalah kita, sebesar apapun, kita nggak boleh fokus sama masalah kita, tapi kita fokus sama Tuhan kita yang besar. Demikian kesaksian saya. Luar biasa ya. Jadi kalau saya tambahkan, Arini ini punya 2 anak yang masih kecil-kecil dengan suami yang sama-sama dirumahkan ya. Tapi kita percaya dalam masa sukar ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Arini menaruhkan hatinya buat menjadi berkat bagi lingkungan ya. Khususnya anak-anak yang sebetulnya tadinya main aja ke rumah ya. Sekarang berapa anak kira-kira yang main ke rumah? 15 anak yang setiap hari ngerecokin. Tapi puji Tuhan dari situ mereka belajar, bahkan mereka betah gak mau pulang ya. Ya puji Tuhan, jadi menjadi berkat buat lingkungan ya, keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Sekarang siapa lagi nih yang mau bersaksi? Oh Ibu silakan. Salam, puji nama Tuhan. Shalom. Nama saya Tuti, itu suami saya Pak Toyota. Di masa pandemi ini banyak kesaksian, banyak pertolongan Tuhan yang saya alami, keluarga kami alami ya. Kalau sebelum pandemi, suami saya kerja di entertain dan saya buka pujasera di rumah. Tapi setelah pandemi benar-benar semuanya berhenti. Udah hampir 7-8 bulan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya buat keluarga kami. Sempat saya waktu awal-awal pandemi itu saya, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya? Akhirnya saya bersama-sama kakak saya, kita punya ide mau jualan sayur waktu itu. Oke, jualan sayur kita hitung-hitungan. Nanti kalau sayur segini, untung segini, benar-benar saya ini. Oke, kita karena kebetulan kakak saya punya kenalan petani yang ada di Canggu. Oke, kita ngambil 30 kilo. Oke, nanti di depan rumah saya kita jualan, kita ini 1 kilo, 1 kilo. Oke, udah deal ya. Tapi seperti pujian tadi, rancanganmu bukanlah rancanganku dan rencana Tuhan bukan rencana saya. Sungguh ajaib ya. Saya gak menyaksikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Bukan kami berjualan, justru Tuhan taruhkan untuk kami menabur. Planning kita 30 kilo, akhirnya kita beli 50 kilo untuk menabur. Kita ikat 1 kilo, suami saya keliling ke perumahan, sampai keluar perumahan ya kurang lebih 50 kakak kita bagi ke sayur itu ya. Tapi puji Tuhan, dari situ saya mengerti bahwa kalau kita taat sama Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan untuk saya, ayo menabur. Saya lakukan, padahal sulit, orang kita nggak ada kerjaan, suami saya nggak ada kerjaan, saya sendiri juga nggak ada kerjaan. Tapi di situ saya menemukan Tuhan buka jalan demi jalan sampai detik ini. Akhirnya Tuhan pertemukan kalau satu supplier untuk saya jadi reseller. Saat ini saya reseller daging import sama lokal, juga masak laut juga ada beberapa dari laut juga saya jual ya. Jadi reseller, tapi puji Tuhan ya dari situ saya mulai belajar, saya mengerti yang satu saya nggak ngerti daging ini apa, ikan ini apa. Jadi saya mulai diajarin sama suppliernya, oh daging ini dikirimi foto ini loh Bu Tuti ini. Puji Tuhan, Tuhan pimpin saya sampai saat ini.
seminggu yang lalu juga puji Tuhan, Tuhan kirim lagi supplier yang lebih rendah harganya. Jadi saya bisa jual juga lebih murah. Tuhan, wow, Tuhan tuh luar biasa ya. Justru saat ini Tuhan pertemukan lagi ke supplier lagi. Ini yang harganya dagingnya bagus, daging impor, tapi harganya lebih jauh dari harga yang supplier pertama. Itu menjadi kesaksian saya ya. Jadi puji Tuhan saat ini banyak saya bisa nolong orang-orang yang pengen makan daging yang mahal, yang katanya wagyu apa itu yang harganya gini bisa ditekan, yang import yang katanya mahal, kalau ini bisa saya tekan, saya kasih yang murah. Tapi itu puji Tuhan sampai detik ini sudah hampir 7-8 bulan ya kita ngadepi pandemi. Saya bersyukur tidak henti-hentinya Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga lindungi kami, benar-benar tidak pernah berkekurangan. Justru saya membagi berkat. Banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang telepon, ada yang beri sembako, ada yang benar luar biasa gitu loh, ada yang transfer uang, ada yang gini sampai kita bisa membagikan ke orang lain gitu loh. Gini, wow, Tuhan tuh dahsyat dan luar biasa. Juga menurut saya enggak harus menabur itu juga tidak hanya materi ya, apa yang kita punya. Kayak mentor saya, Bu Meli yang sering menguatkan saya, apa yang bisa saya lakukan? Mungkin kita nggak punya uang untuk saat ini, tapi kan kita punya tenaga, kita bisa nolong dengan tenaga kita. Mungkin kita bisa ada orang sharing, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa mendoakan mereka. Itu menjadi keyakinan saya dan saya lakukan sampai saat ini. Dan Damai Sejahtera Sukacita benar-benar memimpin hidup saya bersama keluarga, anak saya juga kena imbasnya juga karena entertain juga, total juga nggak ada kerjaan, tapi Tuhan pelihara hingga detik ini. Terima kasih. Luar biasa keluarga Bu Tuti dan Pak Yota ini. Ya, Pak Yota sebetulnya bukan hanya kerja di entertainment, tapi juga punya hobi diving, dapetin ikan banyak biasanya. Tapi selama pandemi juga lautnya ditutup ya Pak ya. Jadi sama sekali ikan pun nggak bisa dibawa pulang ya. Tapi itu bagaimana menabur di masa sukar, rencana mau jualan, mau cari untung, malah bukan 30 kilo yang mau dibeli tapi 50 kilo untuk dibagikan cuma karena satu. Ada hati nurani yang Tuhan taruhkan untuk berbagi. Dan pada waktu taat dan terjadi pelipat gandaan, mujizat yang Bu Tuti dan keluarga boleh alami. Ya, luar biasa Tuhan kita. Sekarang siapa lagi? Bu Rosi ini udah senyum-senyum dari tadi. Silakan Bu. Shalom semuanya. Nama saya Rosi, saya single parent dari 2 anak laki-laki. Saya bekerja di penitipan anak Glowing Star Jimbaran. Dari sejak bulan April, anak-anak tuh sudah tidak ada dititipkan lagi di tempat kami. Karena kondisinya COVID seperti ini, sebagian orang tua dirumahkan dan sebagian orang tua kerja di rumah. Dan ya kayak tadi saya dengar Bu Tuti, pasti bertanya apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan. Sama demikian juga saya. Tapi di situ Tuhan ingatkan di Habakuk 2 ayat 20. Dan saya memang harus bergantung dan intim dengan Tuhan. Dan keesokan harinya ya teman saya menelpon saya untuk mengajak saya menjadi reseller. Dan saya belajar memang sebetulnya bukan background saya. Tapi itu yang saya lakukan. Dan saya lakukan dan berjalan dengan setiap hari seperti itu. Dan tiba-tiba ya Tuhan beri saya orang untuk dikenalkan yang mereka membutuhkan sembako, yang mereka membutuhkan untuk hari-hari bagaimana dengan kehidupan mereka yang saat ini lagi sulit. Tapi saya sendiri, Tuhan lihat saya sendiri, saya aja seperti ini gitu, gimana saya mau membagikan. Tapi saya nggak stuck di situ. Dan di situ Tuhan ingatkan saya lagi dengan keberanian saya bilang ke gembala saya dan telepon ke teman-teman saya dan mereka berespon positif semua. Dan itu bukan 1-2 orang, tapi lebih dari itu. Dan juga bukan hanya 1 kali, tapi beberapa setiap saya mengunjungi teman, pasti ada yang mengatakan seperti itu. Nah itulah Tuhan taruhkan saya juga nggak tahu ya, tapi saya melihat dengan keadaan seperti ini dan bukan cuman kita menutup hati atau menutup telinga kita. Dan di situ pun saya terus bicara lagi sama gembala saya dan teman-teman saya. Dan lebih lagi angkanya jumlahnya lebih dari apa yang saya pikirkan. Dan di bulan awal Juli saya terima telepon dari Singaraja Seririt. Di sana mereka ada 35 kakak sedang juga mengalami kesusahan membutuhkan sembako.
Dan saya cuma bilang 35 kakak Tuhan. Oh, selama ini karena teman-teman saya, gembala saya dengan setia, apa yang saya ucapkan mereka percaya. Dan disitulah saya cuma lihat Tuhan ya. Cuma lihat Tuhan, akhirnya Tuhan tambahkan lagi dari 35 itu bukan diam. Saya keesokan harinya saya telepon ke gembala sektor saya, oke. Langsung saya bilang lagi ke gembala wilayah saya, oke. Langsung ke wilayah dan dengan pergerakan cepat dan dengan jangka waktu 10 hari ya. Dengan jangka waktu 10 hari itu semua terkumpul. Bukan hanya sembako tapi uang, sembako dan alat-alat kebersihan dari jemaat dan gereja. Wah, saya bilang puji Tuhan, ini luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, 35 kakak hari ini kan dengan masa seperti ini. Dan karena di sana butuh cepat ya saya langsung kita besok berangkat ke sana. Dalam perjalanan itu pun juga saya melihat karena kita memang bawanya luar biasa karena Tuhan ya. Bukan cuma sedikit yang kita bawa di mobil box 1 ton barang-barang yang kita bawa untuk kebutuhan di sana. Dan pada saat di dalam perjalanan mobil itu keluar asap dan memang nggak pernah seperti itu. Tapi saya bilang akhirnya karena kita perempuan di dalam mobil, perempuan semua ya teriak, ibu-ibu kan mulutnya. Di situ kita berhenti, saya tanya ada apa Pak? Oh ini karena keberatan. Oke lah kita berhenti sebentar, kita cari solusinya gimana, ya puji Tuhan. Akhirnya kita berangkat dan sampai di sana dengan tepat waktu. Dan di sana kita diterima dengan luar biasa. Dengan bukan hanya kita memberi sembako tapi kita juga bisa menjadi berkat, terlebih lagi kita bisa berdoa dan mereka juga minta yang sakit didoakan ya, dan yang takut bahkan kegelisahan mereka juga minta didoakan dengan kita. Ya puji Tuhan lah, saya melihat ya dengan apapun yang kami berikan itu di situ bukan cuma stuck sampai di situ, tapi pas pulang mereka minta kami berdoa untuk warga di sana. Dan dari pandemi ini saya banyak belajar, walaupun dengan keadaan seperti ini sesulit apapun, tapi kami masih bisa berbagi. Dan terlebih lagi apa yang kita bagi pun, yang kita berikan ini, saya tidak melihat kapan pasti Tuhan ada rencana yang terbaik buat kami semua. Terlebih kepada saya dan anak-anak di situ pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa sampai akhir ini. Dan penyertaan Tuhan sehingga apapun yang kami butuhkan di situ Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Luar biasa ya Bu Rosi ngalamin sesuatu. Maksudnya memang dalam segala keterbatasan seringkali kita melihat waduh mesti gimana ya orang kok banyak yang datang cuma semua yang ngeluh. Semua yang susah gitu kan dalam keterbatasannya, tapi Bu Rosi gak berhenti di situ. Dia bisa berbicara atau membagi informasi dan dia menjadi sinterklas. Kemanapun kalau datang dia sudah bawa semua bantuan yang dibutuhkan karena ada orang-orang yang ditaruhkan hatinya untuk berbagi. Puji Tuhan, apapun keterbatasan kita tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia akan membukakan dengan caranya asal kita mau membuka hati kita dan menaruh kasih kepada orang-orang yang memang sedang membutuhkannya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh-Mu. Oh Yesus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh-Ku. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah ya Rohku. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Sama-sama katakan mengalirlah. Oh mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh. Pulihkanku Tuhan, pulih. Sekali lagi dengan segenap hati katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku di hidupku Tuhan, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Shekaraya rataka shekaraya. Kami perlu Engkau lebih dari apapun yang kami butuhkan hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya, karena Engkau sumber hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan roh damai sejahtera, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Tuhan, Kau sendiri yang hadir ada di antara kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan menyatakan dan akan melakukan apapun yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan saat ini kalaupun ada yang letih, lesu, berbeban berat Tuhan, kami mengundang Roh Kudus yang memberikan kelepasan dan kelegaan. Kalaupun ada yang sakit saat ini juga Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus saja yang sakit boleh menjadi sembuh. Kalau saat ini yang ada hilang pengharapan atau putus pengharapan, oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan yang memberikan kami harapan yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Kami bergantung, hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Roh-Mu yang kudus. Roh Tuhan saja yang ada pada kami, Roh Tuhan saja yang mengurapi kami, dan kebenaran Tuhan saja yang memerdekakan kami. Hari-hari ini apapun yang buat manusia menjadikan takut, tapi bersama Engkau Tuhan kami lebih daripada pemenang. Karena Roh Tuhan saja yang memerdekakan setiap ketakutan kami. Engkau saja melepaskan segala ikatan khawatir kami Tuhan. Karena kepada Tuhan kami menaruh harap dan percaya. Dan setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Engkau gembala kami yang baik. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan. Bahkan Tuhan sendiri membawa kami ke padang rumput-Mu yang hijau, ke air-Mu yang tenang.
Terima kasih untuk hadir-Mu di hidup kami, di setiap musim kami. Oh Bapak, terima kasih Engkau sendiri yang memegang tangan kami. Engkau yang meneguhkan dan menguatkan hati kami, sehingga kami tidak goyah untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus, biar Engkau saja berbicara malam ini. Tuhan saja menaruhkan roh hikmat dan wahyu. Karena di dalam kebenaran-Mu saja kami menaruh harap dan percaya. Tuhan, Kaulah jawaban atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Tuhan. Bapa, permuliakan nama-Mu, nama anak-Mu ya Yesus. Apapun yang telah kami saksikan dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau sendiri akan memberikan kami pengetahuan dan pengenalan lebih dalam lagi. Untuk kami terus mau berjalan dan kami mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau. Engkau yang mengasihi kami. Dan biar kami juga lebih lagi mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Biar setiap firman-Mu Tuhan, setiap perkataan-Mu saja yang boleh hamba sampaikan di dalam keterbatasan, boleh menyatakan kemenangan kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, mari kita akan berdengar sama-sama. Kalaupun tadi dari kesaksian dari saudara-saudara kita percaya. Ya, masa menabur tuh bukan masa yang kayak kalau kita tahu kalau masa menuai menabur kan ada waktunya. Tadi di dalam Tuhan setiap waktu kita bisa menabur. Ya, kalaupun sekarang ini lagi musim mau hujan, biasanya orang sudah menanam ya. Dan menuainya nanti bulan-bulan, biasanya kalau padi itu sekitar bulan Desember, Januari. Ya. Tapi kita percaya menabur di masa sukar, apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui apapun kondisi keadaan yang sangat terbatas ataupun yang membuat kita tidak nyaman dalam segala sesuatu yang kita hadapi ini. Kita akan melihat dari pengalaman dari janda ya yang ada di 1 Raja-Raja 17. Di sini dikatakan Elia dan janda di Sarfat. Ya, kita akan baca pelan-pelan mulai dari ayat 7 sampai ayat ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini masa yang sulit ya, yang sedang terjadi di saat itu. Sehingga terjadi kekeringan yang panjang tanpa hujan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kita berhenti dulu sebentar ya. Saya sedang merenungkan kalau dalam masa kekeringan Nabi Elia ini mengalami suatu kesulitan kurang makan ya. Ya pastilah dalam kekeringan gak ada makanan. Tuhan menyuruh untuk Elia bersiap pergi ke Sarfat untuk ketemu seorang janda. Dalam pikiran saya tentunya secara logis pasti janda ini kaya. Pasti janda ini punya kelimpahan. Pasti janda ini yang mampu untuk bisa membantu Elia sampai apapun keadaannya sampai masa itu selesai ya, masa kekeringannya selesai. Tapi kita akan teruskan bacaannya. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berarti kondisi janda ini juga sangat amat buruk.
sangat amat miskin. Karena dia katakan cuma punya segenggam tepung yang sekali aja mereka makan, setelah itu gak ada apa-apa lagi. Jadi kontradiksi dengan apa yang sebelumnya yang saya lihat bahwa Tuhan menyuruh Elia pergi ke seorang janda yang kalaupun menurut logik kita pasti dalam segala yang bisa membantu. Tapi di sini jelas bahwa dia sendiri juga kekurangan. Tapi nggak berhenti di situ, kita akan lanjutkan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini sesuatu hal yang luar biasa buat apapun yang tadi dibagikan oleh teman-teman dalam masa sukar. Mereka melepaskan, mereka menabur dengan apa yang mereka miliki. Tapi kita balik lagi ke soal janda Sarfat. Pada waktu Elia datang, janda ini mengenali bahwa itu seorang nabi. Ya. Dan pada waktu nabi datang, dia datang dengan permintaan, ya pertama minta air, mungkin air oke lah, masih lumayan, masih punya banyak, ya. Terus langsung minta roti, ya. Mungkin hari-hari ini pada waktu kita ada dalam keadaan kesulitan, yang datang bukan orang yang menolong kita, tapi yang datang itu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Kita seringkali kita mungkin bisa stres, ya saya aja nggak punya, saya aja lagi susah, kok bisa ya orang itu ya. Istilahnya bukan hanya mengganggu ya. Paling tidak ya apapun yang mereka butuhkan sebetulnya saya nggak punya. Nah tapi di sini janda ini nggak pernah marah, nggak ngomel ya. Pada waktu Elia pun meminta setelah air, meminta roti, dia nggak langsung, aduh kok banyak maunya ya. Saya juga nggak punya apa-apa. Nah tapi dia ngomong sejujurnya, saya punya sangat sedikit. Dan pada waktu itu dia tetap mau menghormati Elia pada waktu Elia katakan, kasih dulu ke saya, baru nanti kamu ambil sisanya. Dan dia nggak marah di situ, tapi dia katakan dengan tetap menghargai dan menghormati, dia taat, dia mempercayai bahwa siapapun yang datang dalam hidupnya tidak kebetulan, ya. Dan dia percaya apa yang dijanjikan perkataan dari Elia, kamu buat dulu, nanti setelah itu kamu buat dulu buat saya, setelah itu nanti bagi buat kamu dan anakmu. Dan tepung yang ada di tempayan tidak akan habis dan minyak tidak ada habis. Maka pada waktu dia melakukannya dalam ketaatannya, pada waktu dia menghormati Nabi Tuhan ini, dan terjadi mujizat sampai pada kesudahan masa kekeringan berakhir. Mereka tidak kekurangan suatu apapun. Jangan pernah menutup pintu hati kita. Mungkin kita sendiri punya banyak masalah dan persoalan. Tapi izinkan Tuhan untuk hidup, untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Mungkin kalau kita ngomong, aduh dari mana lagi uang yang harus saya dapatkan untuk bisa membayar banyak hal yang mungkin saat ini menjadi kebutuhan kita. Tapi pada waktu ada orang yang datang, pada waktu orang meminta bantuan, seperti pada waktu Petrus sendiri melihat orang yang meminta-minta yang dalam keadaan lumpuh, Petrus cuma katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi jadilah engkau sembuh. Kalau kita percaya Yesus sumber hidup kita ada di dalam kita dan bersama kita,
Kita bisa menjadi jawaban dan mujizat bagi orang lain. Bukan hanya masalah materi yang mereka butuhkan, ataupun yang kita butuhkan yang kita tidak miliki. Tapi kita percaya bahwa penyediaan Tuhan ada bersama kita. Hikmat Tuhan ada di dalam kita. Pada waktu kita mungkin tidak memberikan materi kita ataupun tidak membantu keuangan kita, tidak bisa membantu dalam keuangan. Tapi kita bisa berkata, saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya tahu Dia gembala yang baik dan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ayo saya berdoa. Tuhan, Kau sediakan apapun yang dia butuhkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Kalau dia putus harapan, kita bisa membagikan bahwa Engkau tidak sendirian. Bahwa Tuhan sendiri telah mati buat kita dan telah menanggung setiap penderitaan kita. Ayo bangkit karena Engkau hidup ada dalam rencana tujuan Tuhan yang besar. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kekeringan, bukan kecelakaan, bukan kebangkrutan. Tapi rancangan untuk masa depan kita yang penuh dengan harapan. Bangkitkan iman, bukan hanya untuk membangkitkan diri kita, tapi membangkitkan banyak orang yang saat ini membutuhkan. Hari-hari ini seperti pada waktu juga Ishak, sama dalam kondisi yang sama, dalam masa yang sukar, dalam masa kelaparan, dalam masa kekeringan. Kita nggak tahu sampai kapan itu selesai. Tapi kita nggak perlu tahu dan kita nggak perlu nungguin sampai kapan. Tapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan ada di hidup kita dalam setiap waktu dan setiap saat. Dia tidak pernah lupa dan lalai akan janjinya. Dia tidak akan pernah tinggal diam atau terlelap apalagi tertidur. Tapi Dia adalah penjaga Israel. Dia yang menyertai dan melindungi. Tuhan yang menjadikan berkat kita untuk ditentukan untuk menjadi berkat dan bukan hanya diberkati. Kita percaya apapun kondisi yang sedang kita hadapi, bahwa Allah kita lebih besar dari persoalan. Dari gunung-gunung yang kita anggap sulit untuk kita selesaikan atau kita daki. Tapi Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau di bawah kepak sayapku. Aku akan membawa engkau terbang tinggi, melampaui awan yang gelap, melampaui badai, setiap badai kehidupan. Tapi tetap teguhkan hati kita, kuatkan dan teguhkan hati kita. Biar Dia adalah tetap satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang akan memberikan kita selalu jalan keluar. Tuhan yang menolong kita setiap waktu, bahkan pada waktunya Dia membuat segala sesuatu indah. Teguhkan hati, jangan patah semangat. Kalau saat ini ada yang sakit, kalau ada saat ini yang lemah, Tuhan sedang berbicara. Tuhan sendiri yang sedang melawat saudara, baik di rumah maupun ada yang ada di sini. Persoalan kita belum selesai, tapi kita tahu setiap persoalan pasti Tuhan bisa selesaikan. Amin. Tuhan kita Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dia tetap akan memegang tangan kita dan akan membawa kita keluar dari setiap masalah. Api boleh kita lewati, sungai boleh kita lewati, tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai dan kita tidak akan menjadi hangus dan kita tidak akan hanyut. Tapi kita akan dibawa Tuhan ke gunungnya yang tinggi untuk menikmati yang terbaik yang sudah Dia sediakan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kejadian-kejadian yang dahsyat yang kami boleh alami. Sekalipun waktu-waktu ini bukan waktu-waktu yang mudah untuk setiap kami lewati. Tapi kami melihat bagaimana anugerah Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami menyatukan hati kami. Kami memberkati Tuhan pulau ini. Kami memberkati Tuhan mulai dari gubernur, wakil gubernur Tuhan beserta seluruh pemerintahan yang ada di pulau ini, Tuhan. Engkau beri hikmat, Engkau beri kemampuan untuk mereka boleh, Tuhan, mengatasi
dan meminimalis Tuhan pandemi COVID-19 ini yang terjadi di pulau ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan Allah yang tidak melihat, Engkau bukan Allah yang tidak mendengarkan doa. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengharapan, kekuatan, kemampuan untuk menanggung segala sesuatu, bahkan yang terlebih lagi kasih terhadap sesama itu ada atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah melalui kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang ada di pulau ini, terang Kristus boleh dinyatakan, terang Kristus boleh dipancarkan, dan kasih Tuhan boleh mengalir, menjamah, menyembuhkan, menguatkan, bahkan menghidupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah anugerah-Mu yang menjadi perisai buat setiap kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan. Ada Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan. Melalui persembahan kami, biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan. Amin. Melalui persembahan kami, biarlah kasih Kristus boleh dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan setiap doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan komunitas kerajaan malam ini. Dan saya akan melepaskan doa berkat. Kita percaya segala sesuatu setiap musim berubah. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Karena tetap Allah kita yang akan memberikan kita selalu jalan keluar apapun yang sedang kita hadapi kesulitan-kesulitannya. Persiapkan hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati seisi rumahmu, keluargamu. Tuhan yang memberkati kesehatanmu. Tuhan yang melindungi dan memberkati segala pekerjaan usahamu. Tuhan selalu yang ada bersama-sama, yang akan menyertai. Sehingga apapun yang kau buat, Tuhan juga yang akan membuatnya berhasil. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Sampai jumpa untuk Komsel minggu depan. Dan shalom. Sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.